Halo people, welcome to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya. Sebelum kita membahas videonya, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Di dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang jasa pembunuh bayaran yang ada di Deep Web, yaitu MaskRabbit. Tapi sebelum itu, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Oke guys, internet itu kalau diumpamakan dalam suatu benda, dia itu ibarat seperti lautan. Ada dua bagian, yaitu bagian surface alias permukaan yang nampak, dan juga bagian dalam yang tidak tampak. Nah, selama ini kan kebanyakan user alias pengguna cuma menjelajahi bagian permukaannya aja. Itu juga cuma sebagian kecilnya banget. Sedangkan bagian dalam atau yang disebut dengan deep bisa dikatakan jarang banget terjamah. Alasannya, mekanisme untuk masuk ke sana sangat susah banget dan resikonya tuh bener-bener besar. Jadi, emang nggak sembarang orang yang bisa masuk ke sana. So, kalian pasti udah tahu juga kalau Deep Web itu sisi lain dari Surface Web. Jadi ya jangan harap kalau kalian berhasil masuk dan nemuin sesuatu yang menyenangkan di sana. Karena apa yang ada di Deep Web itu isinya tuh hal-hal yang gila banget. Contohnya nih, kayak prostitusi, pembunuhan, penjualan organ-organ tubuh, terus ada juga hacking, penyiksaan, pokoknya yang kayak gitu deh guys. Nah, hal semacam itu tuh hal yang sangat umum di Deep Web guys. Semua informasi tentang hal itu terpampang nyata dan gitu aja. Kayak kita kalau lagi baca feed di Facebook tuh, atau web-web mainstream lainnya. Kalau masuk ke soal pembunuhan, bahkan kita bakalan banyak dapetin informasi tentang semua itu. Salah satunya itu, ada situs yang bernama MaskRabbit, dan MaskRabbit itu sebuah situs yang menawarkan jasa pembunuh bayaran guys. Seperti di film Hitman atau di film Assassin gitu guys. Nah, di situs ini, kamu bisa dapetin banyak banget hal, mulai dari history sampai keahlian para killernya. Tapi, sangat-sangat nggak disarankan ya, dan jangan pernah coba-coba menggunakan jasa mereka guys. Of course, bukan tentang uang, tapi ini buat keselamatan diri kita sendiri. Sedendam-dendamnya kamu sama seseorang, jangan sampai menyebut namanya di situs MaskRabbit itu guys. Ya memang, mungkin musuh kamu itu bakal tewas mengenaskan, tapi katanya, di sisi lain, kamu bakal mengalami kerugian besar. Karena MaskRabbit ini sistem kerjanya selalu memakai sistem chain alias sistem mata rantai guys. Jadi setelah kamu setor satu nama, kamu harus cari lagi nama lain setelah korban sebelumnya dieksekusi. Dan sampai rantai ini tuh nggak boleh putus sama sekali, apapun itu alasannya. Soalnya pas kamu berhenti nyetorin satu nama baru, maka ujung rantainya adalah kamu sendiri. Waduh, jangan sampai deh ya, ini ngeri banget. Bisa gila pokoknya kalau diuber-uber kayak gitu. Bener atau enggaknya, cerita ini pun juga masih menjadi misteri guys. Yang jelas, rumor soal mereka itu ya kayak gini. Anggota MaskRabbit ini pun juga bukan orang-orang yang amatiran guys. Menurut banyak situs, diketahui para pembunuh itu adalah para orang-orang hebat di dunia militer. Mulai dari veteran tentara elit, sampai agen-agen rahasia, yang pokoknya orang-orang itu memang udah terlatih banget. Detail tentang riwayat pekerjaan di MaskRabbit atau orang-orangnya juga sangat-sangat tertutup dan nyaris nggak diketahuin sama siapapun loh. Tapi nih ya, kalau dilihat dari rumor yang ada, anggotanya itu sangat mematikan dan profesional. Mungkin bisa dikatakan kalau organisasi ini rata-rata selalu sukses membunuh korbannya. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi tentang mereka, serta korelasinya dengan poin pertama, maka bisa dibilang juga kalau anggota MaskRabbit ini bukan orang miskin yang butuh duit. Mereka itu membunuh cuma buat kesenangan doang. Rekam jejak aktivitas mereka dalam membunuh aja nggak diketahui. Jadi jelas banget kalau identitas masing-masing anggota MaskRabbit nggak pernah terkuak. Siapa yang mendirikan, siapa yang memimpin operasinya,
Siapa juga yang menerima dan menolak request, semua itu masih seperti kabut yang ada, tapi nggak bisa dipegang. Ya jadi istilahnya, mereka nggak sebodoh itu juga kalau mau mengumbar identitas. Selain buat eksistensi kelompok, identitas yang anonimus dan rahasia itu akan memudahkan gerombolan pembunuh bertopeng kelinci ini buat melakukan tugasnya. Tapi ada juga yang pernah nyebutin kalau mereka ini yang ada di balik Red Room, guys. Buat kalian nih yang belum tahu apa Red Room itu, jadi Red Room ini adalah sebuah web yang pastinya ada di Deep Web, yang isinya itu tentang video-video penyiksaan. Tapi nggak sekedar video aja, ada juga yang live alias langsung bagaimana mereka mengeksekusi para korbannya. Jadi bakalan ada oknum di sana yang merekam seseorang sedang menyiksa korbannya secara real time. Dan soal siksaannya sendiri bukanlah sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi juga sangat-sangat keji parah pokoknya. Pasti kalian dibikin muntah deh kalau nonton video-video dari Red Room ini. Tapi memang karena di Deep Web, akses masuk ke sini juga sama-sama nggak mudah. Jadi dipercaya kalau anggota para Maze Rabbit ini tuh adalah orang-orang di balik Red Room juga. Masuk akal sih. Selain nama, ciri khas yang paling ikonik dari Maze Rabbit ini adalah kebiasaan mereka pas membunuhnya. Seenggaknya ada dua hal yang mereka lakukan saat memulai aksi keji tersebut. Yang pertama nih, para anggotanya selalu selfie dulu sebelum atau selesai ngebunuhnya. Biasanya mereka berfoto dengan menggunakan topeng kelinci atau kadang-kadang full kostum buat branding image. Seperti inilah kira-kira fotonya nih. Konon guys, foto ini ditemukan di tempat sampah pada tahun 1982 di belakang restoran Georgia. FBI juga udah ngetes dan bilang kalau foto ini tuh asli, bukan editan. Dan juga setiap kali mereka menyelesaikan misinya, mereka akan berfoto dengan ciri khasnya memakai topeng kepala kelinci. Kuat dugaan kalau para Maze Rabbit ini emang menggunakan topeng kelincinya pas ngebunuh para korbannya. Jadi kesan kelinci imut yang gemesin itu jadi hilang ketika kelompok ini memakainya sebagai simbol kejahatan. Boro-boro imut ya? Yang ada juga amit-amit sih. Jadi serem ya. Emang sakit nih orang-orang. Emang sih, kehadiran mereka di surface web ini semacam jadi kayak cerita hoax atau kisah urban legend doang. Tapi, kemungkinan besar kamu bakalan menemukannya di Deep Web. Jadi, sangat disarankan untuk tidak penasaran berlebihan dengan para pembantai gila ini ya guys. Resikonya gede banget, bahkan bisa membuat kamu kehilangan nyawa. Oke guys, segitu dulu tentang Maze Rabbit ini. Mungkin kalau ada info tambahan yang saya nggak tahu soal Maze Rabbit ini, kamu bisa ceritakan di komen bawah ini ya. Dan apa kamu percaya tentang kehadiran Maze Rabbit di dunia nyata? Tulis di bawah juga ya, kita discuss di kolom komentar. So guys, thanks buat kamu yang udah nonton video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, sertakan komen, like, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu tetap dapat update-update video terbaru dari kita. Dan seperti biasa, kita bakalan ketemu lagi di case-case menarik selanjutnya. Bye!